Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri ni'matin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, yang kami cintai, Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini kita bisa bertatap muka kembali, bertemu untuk melakukan pembelajaran seperti biasa, melanjutkan materi kelas 9 mata pelajaran akidah akhlak. Untuk kali ini kita akan membahas bab 5 berkaitan dengan materi akhlak tercela. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan silakan bisa menyiapkan alat tulis, buku, pulpen dan sebagainya untuk mencatat hal-hal yang mungkin nanti kurang jelas dan bisa ditanyakan setelah pembelajaran ini selesai. Baik, saya lanjutkan untuk materi hari ini. Kita bisa lihat dari tampilan yang saya bagikan. Untuk materi hari ini adalah bab 5 akhlak tercela kelas 9 mata pelajaran akidah akhlak. Apa saja yang termasuk ke dalam kategori akhlak tercela? Yang pertama adalah zolim atau aniaya. Zolim atau aniaya kita bisa lihat pengertiannya dari ilustrasi gambar yang saya tampilkan. Kalau kita simak, ini ada tampilan atau gambar ikan dalam sebuah wadah. Yang satu ikan besar berada di wadah yang kecil, yang satu ikan yang kecil tapi berada di wadah yang besar. Sepintas berarti kita bisa memaknai bahwa ada ketidakadilan. Sementara ikan yang besar berada di tempat yang kecil, malah yang ikan yang kecil berada di tempat yang besar. Ini kita bisa simpulkan, kita kalau seperti ini berarti kita tidak adil. Maka zalim atau aniaya itu sendiri artinya adalah sewenang-wenang atau tidak adil. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melakukan kezaliman atau aniaya. Karena perbuatan zalim itu akan membuat hatinya menjadi gelap sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Hati yang sudah gelap, mata yang sudah gelap, kemudian perasaan yang sudah gelap, maka dinasehati atau diingatkan seperti apapun dia akan tidak mempan. Jadi akan hilang kebenaran dalam diri atau dalam hati seseorang. Kemudian sikap yang kedua adalah suudzon. Suudzon ini sering kita dengar ya di kehidupan sehari-hari kita. Maka pesan yang sangat bermanfaat dari sifat tercela ini adalah jangan buruk sangka atau suudzon. Karena suudzon itu bila benar, misalkan kita menilai orang lain itu jelek, bila ternyata benar saja, kita tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kebalikannya, bila perasaan buruk sangka itu kepada orang lain ternyata salah, maka justru akan mendapat dosa. Nah, pengertian daripada suudzon atau buruk sangka ini adalah perbuatan yang menimbulkan rasa curiga. Karena tadi sudah buruk sangka, kemudian menimbulkan rasa curiga terhadap orang lain. Setelah kita mencurigai atau timbul rasa curiga, kemudian mengakibatkan hati kita menjadi tidak nyaman, kurang nyaman. Kemudian setelah merasa tidak nyaman, maka kemudian hatinya menjadi tidak tenang. Karena kita sudah beranggapan orang lain itu tidak baik, orang lain itu jelek, orang lain itu buruk, maka hati kita akan selalu tidak nyaman, kemudian menjadi tidak tenang. Sifat yang ketiga adalah ujub. Kita bisa lihat dari tampilan ilustrasi gambar ini, ujub itu seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini, ada dua orang yang saling berbeda pendapat, yang sedang terjadi perselisihan. Ketika terjadi peristiwa semacam ini, biasanya orang akan mencari kebenaran masing-masing. Masing-masing menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Nah, ini yang disebut sifat ujub. Perasaan takjub kepada dirinya sendiri, menganggap seolah-olah dirinya lah yang paling benar.
Kalau kita sudah menganggap diri kita yang paling benar, maka kita akan menganggap orang lain itu salah semua. Dan tentu ini akan berbahaya. Padahal belum tentu apa yang kita lakukan atau kita itu yang paling benar atau kita itu benar di mata orang lain. Sifat atau akhlak tercela berikutnya adalah putus asa. Ini sangat berbahaya sekali karena putus asa itu bisa mengakibatkan seperti yang gambar yang kita saksikan ya. Ini orang yang dihiasi atau orang yang dihinggapi rasa putus asa. Dia sudah gelap mata, gelap hati, sehingga kemudian ingin mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Artinya apa? Putus asa itu sendiri perbuatan atau habis harapan, sehingga tidak ada lagi cita-cita atau harapan yang ingin dicapai. Padahal kita tahu bahwa Allah melarang manusia untuk berputus asa. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, sebesar apapun peristiwa yang kita alami, begitu berat misalkan, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa itu adalah sebuah kekeliruan atau kesalahan. Setelah kita menyadari, kemudian kita menyesali. Menyesal tidak akan mengulangi lagi, dan selanjutnya setelah menyesal kita ikuti dengan perbuatan bertaubat. 3 hal ini yang akan menyelamatkan kita dari perbuatan putus asa. Nah, akibat dari putus asa ini ada 2. Kita bisa melihat ilustrasi gambar yang saya tampilkan. Ini orang yang malas, hanya tidur, makan, nonton TV, dan sebagainya. Akibat dari putus asa yang pertama adalah malas. Ketika kita sudah malas, maka sudah tidak lagi memiliki semangat hidup. Waktunya hanya habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, acuh tak acuh atau masa bodoh terhadap lingkungan sekitar, dan menganggap bahwa orang lain hanya akan menjadi atau merepotkan saja. Acuh, tidak peduli, kemudian masa bodoh, dan kadang menganggap terserahlah apa yang terjadi di lingkungan kita nggak peduli. Sikap atau tercela, sifat tercela yang berikutnya adalah marah. Ya, ini ilustrasi gambar ada seorang anak yang mengacungkan jari menunjukkan sebuah ekspresi kemarahan. Marah sendiri itu adalah kalau dalam bahasa agama bisa kita maknai dengan istilah ghadab, yang artinya perasaan tidak senang sehingga kemudian tidak dapat mengendalikan emosi. Ketika hatinya sudah nggak senang, hati kita sudah nggak senang, biasanya kita lepas kendali, tidak bisa mengontrol emosi kita, sehingga kemudian muncul marah. Nah, ada beberapa dampak buruk yang saya sampaikan 3 saja ya. Yang pertama, memutuskan tali silaturahmi. Kita bisa lihat tayangan gambar yang ilustrasi gambar ya. Silaturahmi, apalagi nanti sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan ya. Betapa indahnya, betapa nikmatnya kita saling bisa bersilaturahmi. Tapi kita bisa membayangkan, jikalau kita sudah saling marahan, sudah saling bermarah-marah, maka mustahil untuk kita bisa saling bersilaturahmi. Yang kedua, dampak buruk yang kedua adalah dijauhi orang lain. Kita bisa membayangkan, kadang-kadang kita berteman dengan orang yang ramah saja, kita ingin menjauh. Apalagi kita berteman dengan orang yang suka marah. Jelas nggak ada orangnya yang akan betah. Kemudian yang ketiga, menambah dosa. Kenapa marah ini bisa menambah dosa? Jawabannya karena berawal dari marah inilah kemudian akan menimbulkan sifat-sifat buruk yang lain. Sehingga otomatis maka banyak hal yang dilakukan, maka banyak dosa yang kita dapatkan. Dosanya akan semakin bertambah. Demikian yang bisa saya sampaikan anak-anak sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangannya untuk hari ini. Bagi yang memang merasa masih belum jelas bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA Group ataupun media lain yang disediakan oleh sekolah.
Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.